Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 Oktober hari Sabtu dini hari itu Gus Nur ditangkap polisi di rumahnya di Malang ya, dan banyak orang request supaya saya membahas penangkapan Gus Nur, dan saya ingat ya, detik-detik ditangkapnya Hamka, Buya Hamka, bukan dengan undang-undang ITE tapi dituduh makar. Yang penting intinya mau ditangkap. Ini kita lihat ya, detik-detik ditangkapnya, perbandingan nanti dengan Gus Nur ya. Detik-detik ditangkapnya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 1, ditulis sendiri oleh Buya Hamka. Dan kemudian ini buku saya beli tahun 26 Maret 80, usia saya 19 waktu itu. Saya sudah pengagum Buya Hamka ya, dan kita lihat di pengantarnya buku ini ya, yang saya beli tahun 80, Hikmat Ilahi. Jadi pada hari Senin Buya Hamka menulis nih, tanggal 12 Ramadan 1383 bertepatan 27 Januari 1964, saya mengadakan pengajian mingguan di Masjid Agung Al-Azhar terhadap kira-kira 100 orang kaum ibu yang umumnya terdiri dari kaum terpelajar karena tinggalnya di sekitar Kebayoran Baru ya, di Masjid Agung Al-Azhar. Yang ditafsirkan hari itu ialah surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, Al-Kursi yang biasa dihafal itu. Pada pukul 11 siang selesailah pengajian, dan kembalilah saya ke rumah akan berlepas lelah sejenak menunggu datangnya waktu lohor. Tiba-tiba setelah kira-kira setengah jam saya istirahat, anak saya memberitahukan ada 4 orang tetamu yang telah duduk di beranda. Maka ingin bertemu dengan saya. Saya berlalai-lalai, kira-kira 5 menit ya, berlalai-lalai istilahnya. Kemudian dan saya lihat dari celah pintu ada sebuah mobil Fiat berhenti. Pada sangka saya, tentulah keempat tetamu itu pengurus dari salah satu masjid di Jakarta yang datang mengundang untuk mengadakan tablik atau taraweh bulan puasa. Dengan tenang saya pun keluar. Wajah keempat tetamu itu tenang dan penglihatan mereka mendalam kepada saya. Saya pun bertegur sapalah dengan mereka baik-baik dan bertanya apakah agaknya maksud kedatangan mereka. Lalu seorang di antara mereka mengulurkan sepucuk surat bersampul baik. Surat itu saya baca dengan tenang. Rupanya ialah surat perintah menangkap saya. Barulah saya tahu bahwa keempat mereka adalah polisi berpakaian preman. Dalam keadaan tidak tahu apa kesalahan saya, dalam tengah hari letih berpuasa, saya dijemput dan dicabut dengan segenap kekerasan dari ketentraman saya dengan anak istri, disisihkan dari masyarakat dan dimasukkan ke dalam tahanan. Dicabut dengan segenap kekerasan kekuasaan maksudnya. Setelah 4 hari
dalam tahanan, barulah saya diperiksa dengan tuduhan yang amat hebat dan ngeri, yaitu bahwa saya mengadakan rapat gelap di Tangerang pada tanggal 11 Oktober 1963. Yang diperkatakan dalam rapat itu ialah hendak membunuh Presiden Soekarno dan membunuh Menteri Agama Haji Saifuddin Zuhri. Ini Saifuddin Zuhri nanti punya anak namanya siapa? Lukman Saifuddin ya, kalau nggak salah, yang kemarin jadi Menteri Agama, dan hendak menangkap dan hendak mengadakan coup d'etat. Coup d'etat itu coup ya, perebutan kekuasaan. Coba seorang penceramah yang bahasanya pun lembut ya, lembut dalam ceramah itu dituduh ya oleh polisi ingin mengadakan perebutan kekuasaan. Untuk semua maksud ini saya mendapat kiriman dari Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia, banyaknya 4 juta dolar. Artinya menurut tuduhan ini saya adalah seorang pengkhianat besar kepada tanah air saya sendiri. Luar biasa. Dan dituduh pula bahwa dalam salah satu kuliah saya pada bulan Oktober 1963 pada Institut Agama Islam Negeri, nah ini nanti di Ciputat. Nah ini kemudian di Ciputat ini kemudian nanti menjadi kampus tempat saya kuliah ya, menghasut mahasiswa agar meneruskan pemberontakan Kartosuwiryo, Daud Ber'e, Muhammad Nasir dan Syafruddin Prawira Negara. Kalau mereka itu telah gagal semua, kamu janganlah sampai gagal. Sedihlah kita memikirkan bagaimana jatuhnya mental dan moral manusia pada masa itu. Pada ujung kekuasaan Soekarno yang dipengaruhi komunis ya, itu manusia itu moralnya jatuh ya, akhlaknya, mentalnya itu sudah ya tidak lagi memperhitungkan nilai-nilai kebenaran, mudah menuduh dan mudah melakukan narasi-narasi kebohongan waktu itu. Rupanya di dalam 9 orang mahasiswa yang saya beri kuliah di IAIN di Ciputat, IAIN itu kemudian menjadi UIN ya tahun 2000. Di waktu itu menyelip mahasiswa yang kerjanya adalah mendengar-dengar kalau ada kuliah yang diberikan oleh seorang dosen atau guru besar yang dapat ditarik-tarik ya, untuk dijadikan bahan fitnah bagi menghancurkan dosen tersebut. Dengan segala hormat saya diminta mengajar di IAIN dalam mata pelajaran ilmu tasawuf. Rupanya dipasangkan jerat bagi memfitnah saya. Ini biasa ya, rupanya zaman itu ya, pemerintahan Soekarno ya banyak intel-intel yang disusupkan ke lembaga pendidikan ya, untuk menjerat tokoh-tokoh yang memang harus diamankan ya, atau ditahan, baik di pondok-pondok kuno di sudut desa ataupun di universitas. Di kampus tertentu terdapat satu tradisi, yaitu rasa hormat mahasiswa kepada guru besarnya. Tetapi di masa itu mahasiswa ditunjuk untuk mencari jalan bagaimana supaya dosennya ditarik ke dalam tahanan. Sungguh aneh tapi benar. Nah inilah ya, kemudian Hamka itu di penjara 2 tahun selama 2 tahun 4 bulan dan menghasilkan karya Tafsir Al-Azhar sebanyak 15 jilid ya, hikmah ilahi, dapat musibah ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa manusia biiznillah kecuali dengan izin Allah.
Dan begitulah tanpa diadili Buya Hamka di penjara di masa kekuasaan Soekarno yang memiliki menteri agama yaitu Saifuddin Zuhri, salah seorang tokoh NU, dan saat itu Soekarno mempromosikan gagasannya Nasakom, nasionalisme agama komunis. Tiga kekuatan bertumpu menjadi satu mengelola negeri ini, yaitu Nasakom yang kemudian runtuh sepeninggalnya Bung Karno. Sebagaimana yang diramalkan Hatta, Nasakom adalah seperti rumah kartu yang akan rubuh sepeninggal penggagasnya, yaitu Soekarno. Dan Partai Nahdlatul Ulama sangat fleksibel menyokong kekuasaan Soekarno bersama dengan komunis yang menyokong kekuasaan Soekarno saat itu. Itulah sejarah kita, dan sejarah tidak bisa ditangkis, ditolak, dan kita harus belajar dari sejarah. Janganlah matahari ditutup dengan kelima jari kita dan mengatakan matahari itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung. Itu tertua di semesta. Saya sudah lihat ya cuplikan barusan tentang detik-detik ditangkapnya Buya Hamka oleh polisi tahun 60-an itu kan, tanpa diadili. Dan saya sudah melihat ya detik-detik ditangkapnya Gus Nur malam itu, dini hari katanya. Saya lihatnya di podcast, bukan di podcast, di GN Media, di channel itu. Dan saya suruh ngomentari, ya jangan terlalu tegang-tegang ya. Saya waktu Gus Nur ditangkap itu anak saya kirim linknya ke WA keluarga. Terus kemarin dia bilang lagi, Pak, Gus Nur ditangkap. Iya, kenapa? Dia Pak ditangkap. Nggak apa-apa ditangkap, Bapak. Kalau ditangkap ini apa, ngapal Quran di penjara. Marah dia. Ya, ditangkap itu kan urusannya apa. Jadi ngadepi Gus Nur yang ditangkap itu nggak usah terlalu tegang ya, santai aja. Indonesia kita itu ya sengono iku. Indonesia kita itu terus biasa gitu loh, ya kan. Jangan sampai terlalu terbawa oleh situasi ya. Pemerintah kita itu sekarang gitu ya toh. Saya lihat barusan nemukan satu channel bagus ya. Saya udah pelajari channel Helmi Yahya, kemudian channelnya ini apa, Sandiaga Uno, channelnya Deddy Corbuzier, kemudian channelnya siapa itu, channelnya Refli Harun. Nah, yang paling menarik ternyata Refli channelnya ini yang baru. Siapa itu? Karni Ilyas punya channel 50.500 ininya subscribernya. Kalah sama saya udah 238.000. Dia baru 50.000. Padahal orang hebat. Baru mulai dia. Namanya Karni Ilyas Club, yang diwawancarai Rizal Ramli. Wah, Rizal Ramli itu lebih tahu Indonesia dibanding kita ya, dibanding Gus Nur maksudnya. Jadi persoalan Gus Nur ditangkap ini karena dia terlalu semua mau diselesaikan sendiri, dan nggak usah terlalu pusing sendiri nanti kalau menurut saya ya. Dan termasuk penontonnya santai aja. Ini negeri-negeri kita urus bersama, tapi jangan sampai dicurahkan habis untuk ngurusi pemerintah ya. Pemerintah tuh segitu itu ya. Pak Jokowi itu segitu itu. Terus Pak Luhut ya gitu. Pak Muldoko ya gitu. Terus Pak JK dulu ya begitu. Gitu. Bikin rakyat pusing ya nggak? Jadi kita ini dengan adanya Gus Dur ditangkap itu kita doakan ya, supaya nggak ditangkap, nggak usah diadil lah. Ngomong gitu aja kok ditangkap.
Bahaya apa? Nggak punya apa-apa, nggak punya tentara Gus Dur tuh. Nah, tentaranya cuma kata-kata ya, nggak usah ditangkap. Soal menghina ya, menghina apa NU? Lah itu Nabi dihina. Orang gila itu Nabi. Majnun. Nabi Muhammad, ya kan? Orang gila. Hamka yang begitu sopan ditangkap juga, ya kan? Jadi bukan ditangkapnya, sekarang berjuang aja terus dengan cara masing-masing sambil belajar dari sejarah. Nabi itu juga dibilang gila, dibilang tukang sihir. Yang kalau masih dibilang mabuk, supir mabuk misalnya gitu kan, itu ceritanya. Yang nggak usah baper gitu, apa pelapor apa tuh. Jadi nama baik itu, nama baik kita nih, itu tanggung jawab kita. Kalau ada orang mencela kita, ya nggak usah kita membela diri lah untuk membersihkan nama kita gitu. Buat apa sih kita ini kotor, apalagi organisasi yang isinya macam-macam manusia, ya kotor lah. Kita sendiri orang nggak bersih ya, nggak usah kita membela diri bahwa ada pencemaran nama baik. Maksudnya supaya nama baik kita itu tetap namanya baik gitu kan. Kita mencemarkan nama baik itu oleh kita sendiri, oleh dosa-dosa kita sendiri. Terus di depan manusia kita ngajak orang atau melaporkan orang mencemarkan nama baik, kita laporkan polisi. Alah, nama baik itu urusan kita sendiri, nggak usah orang lain dibawa-bawa supaya polisi nanti membersihkan di pengadilan nama kita tuh jadi bersih gitu. Nggak usah begitu kalau menurut saya ya. Gus Nur tuh dilepasnya lagi kan. Hamka dulu orangnya apa? Buya Hamka yang ditangkap selama 2 tahun 4 bulan oleh rejim Soekarno yang dipengaruhi PKI itu. Yang dalam rejim Soekarno kan isinya 3, ya kan? Partai Komunis, Mas Hakom tuh loh, Nasionalisme Sekuler, dan Partai Nahdlatul Ulama ya. Partai Nahdlatul Ulama, NU itu memang dia partai yang fleksibel ya, bisa bekerja sama dengan siapa saja. Nah, terus itu Buya Hamka yang sebegitu kuatnya sejak muda untuk membina dirinya sendiri supaya tidak banyak berbuat dosa, tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan deviasi dalam hidupnya berdasarkan syariat Islam, ya kan, berdasarkan nilai-nilai Islam. Itu masih ditangkap juga sama orang lain tuh, ngomong rejim maksudnya, ya kan, kurang halus apa, kurang sopan apa tuh, masih ditangkap juga. Jadi urusannya bukan ditangkap atau nggak ditangkap, tapi urusannya itu bagaimana kita memberikan terus kontribusi terhadap negeri kita. Ini negeri kita ya, jangan sampai negeri ini kemudian aspirasi Islam itu kemudian kayak disingkirkan di negeri ini loh. Kan Indonesia itu pewaris yang, jadi nggak usah terlalu ini ya, terlalu mengerahkan semuanya untuk mengkritik pemerintah ya. Habis waktu kita ya, lebih baik kita ini bagi-bagi waktu gitu, nggak usah semua tentang politik YouTube tuh dilihat, nggak ada gunanya juga. Mendingan yang minat ngapalin Quran, yang perlu cari apa, membangun ekonomi kreatif, membangun wirausaha, dicari jalannya. Karena menurut ahli ini sampai 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ekonominya itu masih nggak menentu ya, paling nggak sampai kembali ke normal itu masih 4 tahun, dan akan banyak masalah ya. Jangan semua ditimbakan ke pemerintah, ya kan? Dan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, pemerintah juga pusing sebenarnya itu, pusing dia, karena dapat tekanan, dapat apa ya, semacam ya, kan ada bandar-bandar yang di belakang pemerintah itu, Taipan itu juga punya kepentingan yang mereka juga sedang pusing tuh. Perusahaan-perusahaannya kan udah ambruk tuh. Jadi sekarang mah rakyatnya harus menolong dirinya sendiri. Jangan menggantungkan masa depan kita yang berharga, yang satu kali di dunia itu kita gantungkan kepada pemerintah yang memang nggak bisa mensejahterakan kita selama 6 tahun. Itu faktanya kan
ekonomi merosot ya, kita masuk masa resesi nih. Sekarang nanti kalau nggak punya beras, itu jangan juga disalahin pemerintah. Gimana itu? Beras harus kita cari. Nanti pemerintah itu urusan ahli-ahlinya yang mengkritik tuh ya, Rizal Ramli, ya kan, Karni Ilyas yang ngasih ruang-ruang untuk para cendekiawan atau intelektual itu berkata bebas, ngomong bebas dengan perspektif yang kaya untuk menghajar pemerintah lewat media yang Indonesian Lawyers Club itu. Biarkan ini diurus sama salah satunya oleh Faisal Basri, Ihsanuddin Nursi, orang-orang yang memang bersikap kritis dan tahu arahnya itu harus bagaimana. Termasuk biarkan diurus oleh para kiai-kiai, ulama-ulama, Habib Rizik dan lain-lain yang memang concern di bidang pemerintahan. Kalau rakyat mah ya di bidang kekuasaan, maksudnya kalau rakyat kayak kita ini mah jangan ikut-ikut dah. Kita mengurusi diri sendiri, perbaikan akhlak kita sendiri, perbaikan ekonomi sendiri. Terus bagaimana kalau beri beras literan itu dicari jalannya. Kalau udah kena PM ya, PM itu putus mitra 3 bulan sebagai ojek tuh gimana cari solusinya. Jangan terus ngeluh kesana kemari, orang semua juga yang kita datangi juga sama-sama susah itu. Cari yang kreatif ya, berpikir yang cara yang baru untuk menolong diri sendiri. Jangan semua ngurusin Gus Nur ditahan. Lah kalau kita ngomentari Gus Nur ditahan, coba kita bisa buat apa? Kita doain aja supaya cepat bebas lah ngono ya. Tapi terus nggak usah mencaci-caci pemerintah, nggak usah mencaci yang lain, karena menghabiskan umur kita yang berharga, yang umur itu nanti yang muncrat dipertanggungjawabkan di akhirat loh. Dan waktu kita ini terbatas tuh. Yang muda-muda jangan tidur aja, waktu yang terbatas. Belajar kayak multimedia lagi, belajar kayak tentang bisnis online, mulai jualan dengan bisnis online gitu loh. Jangan semua ngurusin ditangkapnya Gus Nur ya. Menurut saya sih begitu. Saya juga kemarin nih, sekarang hari Minggu nih, jam berapa ya? Jam 9 ya. Kemarin saya ngurusi sumur ya. Nggak ngurusi pemerintah tuh, ngurus sumur, yaitu peresmian gerakan 1 juta sumur Utsman bin Affan, ya nggak? Mau bikin 1 juta sumur Utsman bin Affan dan sudah bikin yayasannya. Sumurnya sudah kita buat dengan mengandalkan donasi dari seluruh dunia. Oh ya, terima kasih ya, jazakumullah khairan katsiran dari donatur seluruh dunia ya, dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dari Eropa, dari Belanda, dari Australia, dari Korea, dari Hong Kong, Jepang dan lain-lain yang mentransfer untuk gerakan sumur Utsman bin Affan. Sudah 12 ya. Kita bikin 12 sumur bor di 12 titik ya. Ada di sini di Komplek Gria Branwir sekarang ada 5 ya. Sudah bisa minum air bersih. Tadinya 10 tahun beli dari air galon ya, karena sumbangan dari donatur bikin gerakannya. Alhamdulillah mereka bersyukur ya, sudah bisa menikmati air gratis untuk masak, untuk minum ya kan. Kemudian ada lagi sumur itu ada di Lampung 1, di Bekasi di pesantren Anuriah 1, di pesantren Ibnu Katsir 1, di Garut 1, di kampung sebelah 1, jadi Sukabumi 1 ya, jadi totalnya ada 12. Coba kalau waktunya kita habiskan untuk ngurusi pemerintahan rejim ini ya, kita nggak bisa ngerjain apa-apa nanti ya. Habis waktu untuk lihat video-video yang nggak habis-habis itu, yang mencela pemerintah ya. Pemerintah memang perlu dicela, memang kerjanya nggak beres tuh, buktinya kita susah ya. Tapi terus nggak berhenti di situ, kita sendiri mau berbuat apa? Terus ya gerobak untuk ini, untuk yang wirausaha. Yang terakhir pesanan nih, gerobak untuk jualan nasi goreng. Kita bikinkan nilainya 2.700.000 ya, karena agak bertingkat gitu. Dari tukang las kita jual ke pemesannya, yaitu tetangga yang mau jualan nasi goreng, sudah jualan gerobaknya rusak. Kita jual 2.700.000 juga. Kordul Hasan pinjaman kebajikan, cicil
bayarnya 9 kali jadi sebulan 300 dia mau. Nah gitu kan ada manfaatnya gitu loh ya. Terus mau bikin ini pesantren tahfiz Sojolali jualan kaos, nah ini bisa dibeli nih kaosnya harganya 200.000. Quotesnya Haji Agus Salim seri kedua, di negeri sendiri kata Haji Agus Salim, di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang, kata Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu. Nah kalau bapak ibu saudara kakak adik beli ini, itu 75.000 sudah termasuk untuk membangun masjid dan pesantren tahfiz Sojolali. 50.000 untuk ongkos kirim, yang 50.000 untuk apa namanya itu 50.000 itu untuk ongkos kirim, dan yang 75.000 untuk ongkos produksi. Itu pembagiannya. Nah, silakan miliki ini ya, kirim aja uangnya, transfer 200.000 sekaligus, berarti punya 75.000 untuk infak membuat masjid. 75.000 setiap pembelian 200.000 kaos Agus Salim. Nanti kita kirim ya, warnanya cuma satu ini yang saya pakai ini, marun, merah marun. Kirim aja, transfer ke BRI Syariah, nomornya 1012 656781. Saya ulangi ya, untuk membuat masjid beli ini 200.000, transfernya ke BRI Syariah 1012 656781 atas nama saya sendiri di Pramuko. Nah, banyak yang masih dikerjakan ya, bisa dikerjakan. Yang seri Sudirman kemarin sudah laku 10 lusin, alhamdulillah 10 lusin. Ini juga kita habis ini kita bikin seri Muhammad Tatsir ya, nanti seri Hasyim Asy'ari misalnya, atau seri Kiai Ahmad Dahlan dan lain-lainnya. Banyak yang bisa dikerjakan. Pesan saya kepada keluarga Gus Nur dan pengikutnya, bersabar ya, menghadapi ujian ini, dan ujian ini juga dialami oleh tokoh-tokoh di masa lalu kita seperti Buya Hamka, Agus Salim, Natsir, Kasman Singodimedjo, menghadapi rejim di masing-masing zaman itu, dan mereka bersabar ya. Dan itulah hukum sunatullahnya, pertempuran antara yang hak dan yang batil. Dan insya Allah kemenangan itu akan diraih ya, akan dipetik oleh orang-orang yang memperjuangkan dakwah Islam, memperjuangkan kebenaran. Ma asabah bi musibatin illa bi idznillah. Yang tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali bi idznillah, dengan izin Allah jua. Itulah sekedar respon saya ya terhadap detik-detik penangkapan Gus Nur ya, yang ditangkap polisi Sabtu kemarin dini hari. Nah, jam 8 sampai jam 9 hari Sabtu saya meresmikan, ada sekitar 40 undangan di depan rumah, meresmikan gerakan gerakan sejuta surban, yaitu gerakan sejuta sumur Utsman bin Affan di bawah yayasan wakaf Sumur Utsman bin Affan. Moga-moga kita bisa sama-sama membangun negeri kita, dan jangan habiskan waktu untuk ya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Kita juga perlu memakai 80% waktu untuk mengembangkan diri kita sendiri, dan jangan habiskan 80% waktu untuk mengurusi pekerjaan orang lain. Kita sendiri harus ciptakan ya, how to create, bagaimana menciptakan sesuatu yang produktif untuk pengembangan diri kita, pengembangan keluarga kita, pengembangan masyarakat kita. Dan cukuplah 20% itu untuk mengkritik orang lain, untuk mencela orang lain, mengingatkan mereka supaya kembali ke jalan yang betul-betul kita inginkan bersama, yaitu pemerintah kita. Jangan habiskan 80% untuk menilai orang lain, tapi nilailah atau kembangkanlah 80% waktu itu untuk pengembangan diri kita sendiri. Wis ngono tok ya. Ini saya sebenarnya memang selalu nggak bermutu komentarnya, mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Perun, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya Rabb, Engkaulah pelindung kami di dunia, dan Engkaulah pelindung kami di akhirat yang tidak bertepi.